Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Di informasi kali ini ada sesuatu yang cukup menarik untuk kita simak sama-sama perkembangan Pi Network. Yang pertama ini dari Bro Nafid ya. Beliau aktif banget hampir tiap hari, bisa kita baca sama-sama. Oke. Yaitu dikatakan dalam mengejar kebenaran dan transparansi ada keinginan untuk mengetahui masa depan, apa yang terbentang di depan para pioner dan apa yang menanti mereka yang terus menambang Pi. Pi Core Team telah mengumumkan kembalinya mereka pada hari Rabu, ya kan, 5 Juli 2023 di ruang obrolan senior, di mana mereka akan menjawab semoga semua pertanyaan dan kekhawatiran Anda. Nah, ini sebenarnya informasinya yang kemarin, cuman karena gue udah update ya kemarin, jadi bisa dikatakan tertinggal lah. Tapi ada hubungannya dengan yang tanggal 6 sekarang tanggal 6 ya. Nah, oke. Maksudnya ada kelanjutannya seperti itu. Kita baca lagi. Kami mendorong Anda untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan yang valid kepada mereka dan semoga menerima jawaban yang kami cari. Penting bagi Pi Core Team untuk menetapkan tanggal dan jadwal tertentu untuk mainnet terbuka karena merupakan tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai pendiri dan pengembang proyek ini. Bergabunglah dengan obrolan di ruang obrolan senior dan siapkan pertanyaan Anda. Itu kemarin ya gitu. Tapi ada hubungannya dengan yang tanggal sekarang. Nanti kita bisa di akhir video lihat ya. Oke, ini ada sedikit clue di sini karena waktu hampir habis. Sebaiknya kembali pada hari Rabu untuk terus berinteraksi dengan Anda semua. Saya akan membawa anggota tim inti lainnya untuk membantu menjawab pertanyaan juga. Saya membaca beberapa masalah dengan waktu obrolan ini. Jadi obrolan berikutnya akan dijadwalkan sebelum tengah hari. PDT apa itu ya? PDT gue nggak tahu. Oke. Nah, ini ada juga sedikit kabar dari Cekilen ya, salah satu pioners juga, yang katanya itu Android versi 7.11 dan 7.12 yang beberapa bulan lalu ikon Pi gagal tampil dengan baik kini telah teratasi. Artinya Pi Core Team bekerja secara diam-diam. Tidak semua orang di dunia ini memiliki ponsel mewah seperti Anda. Dirancang untuk adopsi massal. Apakah Anda percaya atau tidak? Nah, ini udah memang beberapa bulan lalu gue sempat share juga. Ternyata ada logo Pi ya, bisa nambang tapi logo Pi-nya itu bersifat robotik ya. Tuh di situ ada yang Pi browsernya. Oke, kita bisa lihat di sini nih. Tuh. Bahkan di sini malahan belum bisa ya gitu. Nah, ini di sini tapi dikabarkan katanya udah bisa sekarang ini. Oke. Barangkali ada yang masih menggunakan HP jadul kan, katanya ya nggak semua orang tuh sama kayak kita menggunakan HP mewah. Jadi sekarang tampilan logo-logo Pi-nya udah timbul dan bukan logo robot lagi ya gitu. Ini muncul di sebuah komentar yang dari tweetnya, itu dari tweet siapa ini tadi, Xiaowen ya. Itu ini beliau juga sama membahas masalah Pi dan bahkan perkembangannya. Jaringan Pi berkembang ke arah yang lebih baik menurut proses rilis terbaru dan balasan dari Dr. Pi. Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang telah mengajukan PQC sebelumnya tetapi belum lulus akan melewatinya langkah demi langkah. Kedua, mereka yang belum pernah menerima QC sebelumnya akan menerima satu demi satu. Yang ketiga, sejumlah besar ekologi pindah ke produk utama. Yang keempat, pemetaan akan dipercepat sepenuhnya, lebih cepat dari sebelumnya. Yang kelima, cold wallet dan multi signature wallet akan diluncurkan. Oh, keren. Terus di sini ada lanjutannya lagi. Yang keenam, yaitu fungsi beberapa produk lainnya akan dioptimalkan, ditambahkan, dan diulang. 7. Data sumber terbuka secara bertahap dan interaksi node.
Yang kedelapan, keterbukaan telah memasuki tahap akhir dan item pemeriksaan sebelum meluncurkan mainnet terbuka akan membuka jalan bagi mainnet terbuka setiap saat. Yang artinya kalau misalkan yang tadi disebutkan ini ada berapa poin ya kan sudah mulai berjalan, itu bagi mainnet terbuka setiap saat bisa ya itu. Jadi kita doakan sama-sama aja, mudah-mudahan dilancarkan ya. Nah terus nih dari Stephen Selly ya, ada juga informasi yang gak kalah keren. Ini kita bisa dikatakan mungkin sebuah spekulasi masih ya, tapi ada sedikit clue-nya juga gitu. Di sini beliau berkata, akankah Picor Team atau P-Shield ya, ini Shield itu pertahanan kalau nggak salah ya, INC, mengintegrasikan CBDC ke dalam blockchain jaringan Pi. Ini soal CBDC ini ya, untuk mengatasi perkembangan berkelanjutan dan mengatasi keterbatasan hukum aset digital yang ada. Banyak pemerintah telah bereksperimen dan memperkenalkan mata uang digital bank sentral atau CBDC, mata uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk memfasilitasi transaksi lintas batas yang aman dan efisien. Dalam konteks ini, jaringan Pi, sebuah proyek mata uang elektronik yang diadopsi secara luas dengan basis pengguna global yang besar, juga bermaksud membangun sistem yang mengintegrasikan CBDC dari berbagai negara ke dalam blockchain jaringan Pi. Dalam beberapa hari terakhir, ada desas-desus yang beredar di komunitas online tentang dokumen tertentu di GitHub yang diduga disusun oleh Dr. Nicholas Kokalis ya. Kita lanjut dulu bacanya sampai di Dr. Nicholas Kokalis. Nah, terkait sebuah proyek bernama OpenCBDC. Proyek ini bertujuan untuk meneliti, mengevaluasi dan mendukung bank sentral ya keseluruhan dalam mengembangkan CBDC mereka. Jika desas-desus ini benar, ini menunjukkan bahwa jaringan Pi memposisikan dirinya tidak hanya sebagai platform aset digital biasa, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai jenis aset antar dunia, harusnya ya, ini antara dunia keuangan, maksudnya begitu. Jadi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai jenis aset antara dunia keuangan tradisional dan ruang cryptocurrency gitu ya. CBDC kita tahu untuk itu fungsinya gitu. Nah selain itu, langkah ini dapat membantu jaringan Pi menjangkau miliaran pengguna di seluruh dunia. Itu memang misi dan visi core team ya itu. Jadi ya mudah-mudahan lah. Kita tahu untuk saat ini kan yang terdata tuh 47 juta ya kalau tidak salah seperti itu. Nah di sini ada sedikit gambaran ya. Itu ada yang di kotak atau persegi panjang ya, intinya di garis lah ya. Kita bisa lihat di sini sama-sama kolomnya atau twitternya Dr. Nicholas Kokalis ya. Di sini blockchain demo ya kan. Nah mungkin maksudnya itu demo itu ya tadi itu ya, memposisikan atau lagi dalam proses lah seperti itu, bisa gitu kan. Terus masuknya ke sini, ini ada kabarnya dari Andres apa tuh Brownworth ya. Makalah Hamilton CBDC kami proyek bersama nih ya, tanda kutipnya kayak. Makanya ada kabarnya barangkali Dr. Nicholas juga terlibat gitu loh, oleh Boston Fed dan apa tuh MIT DCI ya gitu, dipresentasikan di NSDI 23. Video presentasi baru saja diposting. Nah itu, terus ini juga bersumber terbuka. Nah karena ini bersumber terbuka berarti kan bisa diakses lah ya gitu loh. Jadi ini dari GitHub. Pemroses transaksi untuk hipotesis ya, intinya seperti itu ya yang dikatakan tadi Stephen Selly atau apa, Stephen Selly ya, betul ya. Itu ada kabarnya bahwasanya dalam beberapa hari terakhir ada desas-desus yang beredar di komunitas online tentang dokumen tertentu GitHub yang diduga disusun oleh Dr. Nicholas Kokalis ya.
Itu kabarnya sih seperti itu. Kita bisa simaklah perkembangannya nanti seperti apa. Ini ya namanya kabar-kabari kan dari mana aja ya, pioner, developer atau core team, banyak lah tuh. Oke. Nah, terus yang gua maksud tadi ada hubungannya yang tanggal 5 soal kesediaan core team untuk melayani pioners di khususnya room chat misalkan gitu kan, untuk tanya jawab dan menjawab banyak persoalan. Di sini juga dibahas sama Europe ya. Katanya seperti ini. Timer yang diatur untuk waktu untuk mengukur waktu antara tanggal 28 sampai 5 itu kan. Nah, maksudnya 28 Juni sampai 5 Juli telah berhenti, maksudnya sekarang karena tanggal 6 ya itu. Nah, sekarang kita telah mencapai klimaks. Permainan sebenarnya dimulai sekarang. Pelatih tim akan segera memberi aba-aba start, nantikan. Oke, dari yang sekian banyak tadi kita bahas itu ya, mulai dari Stephen Selly, terus ini ada juga dari Xiaowen itu. Ini dikatakan ketua tim atau pelatih tim akan segera memberi aba-aba dari semua konsep dan kematangan yang tadi kita bahas untuk start mulai ya. Jadi nantikan tuh, mudah-mudahan keberlanjutannya kita coba update lagi nanti kalau ada informasi selanjutnya. Oke, simak terus ya. Gue juga ya, makanya kenapa gue bilang ada istilah penikmat informasi. Ya jujur ya, karena gini, kalau ketinggalan informasi malah kalau gue pribadi sih nggak ngejalur gitu. Jadi misalkan gue ngebahas apa, misalkan terus gue dalam seminggu nggak update nih, tahu-tahu oh ini kok udah begini, akan loncat-loncat ya. Tapi kalau misalkan gue perhatikan setiap hari nih perkembangannya gitu, itu kan ngejalur, enak jadi disampaikannya itu. Apalagi yang udah stay selalu di channel Mang Adun tuh udah jelas banget paham ya gitu, mulai dari soal P network, terus CBDC, ada Web3, banyak lah yang kita bahas itu. Oke, thank you ya buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun, yang like, comment, subscribe juga, terima kasih. Gue Mang Adun seperti biasa pamit undur diri dulu. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut lagi bakal gue update lagi. Thank you buat semuanya ya. Tetap sehat, semangat, jangan lupa klik petir juga ya. Semoga semuanya diberikan kelancaran, rezekinya juga, dan diberikan keberkahan selalu. Amin. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.